Oke guys, kesempatan kali ini saya bercerita mengenai Panghulu Balang dari daerah kawasan pertengahan, daerah kawasan Batak. Di tempat ini tidak menggunakan tumbal manusia. Jadi di sini dia menggunakan berupa ramuan sajen dicampur dengan tanah daripada kuburan dan tanah dari kampung itu yang dijadikan satu. Jadi dia tidak menggunakan tumbal nyawa manusia. Nah, ini salah satu keistimewaan dari bagian tengah. Jadi apa-apa saja itu dan bagaimana ritualnya, serta apa sajakah mantra-mantra yang dibacakan. Oke, sebelumnya silahkan di subscribe di bawah seperti biasa agar channel ini dapat berkembang lagi dan memberikan banyak informasi. Dan yang ingin kritik dan sarannya silahkan komentar di bawah. Nanti saya sempatkan waktu untuk menjawab. Oke, sekarang silahkan di subscribe. Saya beri waktu 5 detik. Silahkan di subscribe, bunyikan lonceng bel, like, comment, and share. Oke guys, nah jadi setelah tadi saya pinta subscribe-nya memang tujuannya adalah untuk berkembang. So sekarang saya jelaskan bahan-bahannya apa saja kah untuk membuat ritual Panghulu Balang yang satu ini, karena dia tidak menggunakan tumbal. Jadi yang harus dipersiapkan dalam pembuatan Panghulu Balang ini dia bahan-bahan yang harus disediakan. Nah, oke guys, itu tadi bahan-bahannya. Jadi sekarang saya menceritakan. Jadi setelah bahan-bahannya semua terkumpul, itu dia dengan cara digongseng dengan menggunakan kuali yang ke bahan-bahan yang tadi itu yang sudah disediakan, yaitu beserta dari tanah dari sebuah perkuburan itu ditambah dengan tanah yang ada di kampung itu. Ada dia sampai 3 macam, baik dari tanah-tanah yang bekas kebakaran atau segala macam, tapi intinya dia menggunakan tanah yang ada pada kampung itu. Lalu apakah yang dibaca? Nah, di sini saya berikan mantra-mantra yang dibaca ketika kita melakukan ritual pengolahan pupuk daripada Panghulu Balang ini. Ini dia. Silakan perhatikan. Nah, jadi ketika sudah selesai, maka dibuatkanlah patung batu tadi. Cuma di sini tidak ada keterangan apakah dia harus menggunakan patung batu. Tidak ada info spesifik apakah itu harus batu, atau dia boleh menggunakan kayu, atau dia boleh menggunakan tulang. Di sini kurang spesifik apakah bahan daripada Panghulu Balang tadi. Tapi yang jelas manfaat dia di sini itu sebagai pelindung daripada mara bahaya dari luar kepada kampung ini tadi. Setelah itu dia juga boleh digunakan sebagai dorma atau pengasihan kepada lawan jenis, baik yang di dalam kampung maupun anak gaib dari kampung lain. Dorma. Selain daripada dia pembuatan dorma, juga ada tangkalnya untuk menghapus dorma tadi. Jadi selain sebagai untuk obat, juga sebagai penghapus yang sudah terjadi. Jadi agar hubungan suami istri itu normal, ketika sudah dapat itu boleh dihapus. Dan yang ketiga itu fungsinya adalah untuk
tidak mengutamakan membunuh. Jadi dia lebih mengutamakan adalah ketika kalau ada orang luar yang memasuki satu kampung itu, dia tuh seperti terkena hipnosis seperti itu. Dia akan menjadi jatuh dan terterungkup. Dia akan mematung seperti orang kedinginan. Selain itu, ketika ada orang-orang yang masuk, bukan cuma orang masuk, bahkan boleh juga untuk keluar, dia tuh dapat membuat orang itu tergagap-gagap, bahkan tidak dapat berbicara. Serangannya lebih kepada ke situ. Bahkan bukan cuma menghilangkan suara, bahkan dia juga mampu membuat orang lain linglung. Bukan cuma misalnya ada pencuri masuk ke dalam kampung, dia juga boleh menyerang ke kampung lain untuk membuat dia itu linglung seperti orang linglung. Jadi bukan untuk membunuh. Oke guys, jadi untuk kita melakukan ini juga, yaitu berupa serangan, membuat orang lain linglung, membuat orang lain itu gagap, tidak dapat berbicara. Ini sepertinya sedikit positif ya. Ada juga mantra yang dibaca. Apakah mantra-mantranya? Ini deh, silakan diperhatikan. Nah, oke guys, itu tadi dia mantra-mantranya untuk membuat linglung dan membuat orang lain tegagap dan membuat orang lain itu dapat jatuh terserungkup dengan sendirinya. Jadi berupa perlindungan ya. Bahkan untuk menyerang orang lain buat linglung. Ini dia mantra yang tadi. Sedangkan yang ini adalah mantra yang dibaca ketika kita melakukan dorma atau pengasihan kepada lawan jenis. Ini dia. Nah, oke guys. Selain tadi itu untuk menyerang, untuk dorma pengasihan. Nah, sekarang ini dia untuk pengobatan, baik karena pengaruh dorma ini ataupun pengobatan pengaruh daripada dorma lain ke kampungnya. Jadi menggunakan Pangulu Balang ini juga untuk pengobatan. Maka inilah dia juga mantra-mantra yang dibacakan. Nah, oke guys, itu tadi sedikit penjelasan dari saya soal Pangulu Balang dari bagian tengah. So, cukup sekian infonya. Dan sekarang seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe di bawah, silahkan di subscribe, tombolnya di bawah. Dan buat yang baru nonton, silahkan di komen, di like, dan bila perlu di share agar channel ini dapat maju dan berkembang lagi dan memberi pengetahuan buat kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Pantengin terus video-video saya yang lain. Thank you.